Hai semuanya, di video sebelumnya kita udah belajar tentang definisi dari nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di video kali ini aku ingin bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak nih. Gimana ya? Oke, kita simak videonya bareng-bareng ya. Nah, jadi sebelumnya kita udah punya ya definisi dari mutlak X itu adalah X ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan min X ketika X-nya itu kurang dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan aku punya nih mutlak X itu kurang dari sama dengan 2. Terus gimana ya solusinya gitu kan? Nah, sebelumnya kita udah punya bahwa nilai mutlak X itu ada 2, bisa X sama min X. Berarti kalau misalnya kita punya mutlak X kurang dari sama dengan 2, kita juga punya dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah X-nya ini kurang dari sama dengan 2, gitu kan. Kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan kemungkinan yang kedua adalah min X-nya itu kurang dari sama dengan 2, kalau X-nya itu kurang dari 0. Jadi di sini kita punya dua opsi ya. Ini opsi yang pertama dan ini opsi yang kedua gitu kan. Jadi solusinya itu bisa dari interval yang pertama atau himpunan selesaian yang pertama atau dari himpunan selesaian yang kedua. Oke, sekarang kita ingin mencoba nih menelusuri lebih jauh lagi di masing-masing intervalnya ya. Jadi di interval yang pertama kita punya X-nya ini kurang dari sama dengan 2 dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Kita ingin mencoba melihat melalui garis bilangan ya. Di sini kita punya 0 sama 2. Kita ingin X-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Berarti kita akan arsir 2 ke arah kiri ya. Dari 2 ke kiri. Karena kita maunya kurang dari. Jadi aku akan coba arsir kayak gini ya. Nah. Oke. Dan selain itu kita juga mau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita juga akan arsir dari 0 ke kanan ya, karena ini mintanya lebih dari. Berarti kita arsir dari 0 ke kanan gitu kan. Nah, oke, setelah kita arsir seperti ini, berarti kita bisa lihat ya, bahwa X yang diinginkan itu adalah X yang terletak di antara 0 dan 2. Jadi irisannya ya, kita akan ambil irisannya. Jadi yang kita inginkan X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian di opsi yang kedua, kita punya min X itu kurang dari sama dengan 2 dan X-nya itu harus kurang dari 0 juga ya. Kemudian aku akan sederhanakan dulu nih, karena kita punya min X kurang dari sama dengan 2, berarti aku boleh menulis ini sebagai min 2 kurang dari sama dengan X gitu ya. Jadi 2-nya aku pindahin ke kiri, min X-nya aku pindahin ke kanan. Nah, ini bisa aku tulis juga sebagai X lebih dari sama dengan min 2 gitu ya. Jadi aku punya X lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari 0. Nah, sekarang aku akan coba buat garis bilangannya kayak tadi. Di sini ya. Nah, di sini aku punya min 2 dan 0. Di sini aku inginkan X-nya itu lebih dari atau sama dengan min 2. Berarti aku akan arsir ke arah kanan ya. Karena dia lebih dari. Nah, kemudian aku juga ingin bahwa X-nya itu harus kurang dari 0. Berarti aku juga akan arsir 0 ke kiri ya, karena kurang dari. Nah, nolnya di sini bulatannya kosong ya, karena nolnya nggak ikut. Dengan demikian, yang aku inginkan itu X-nya berada di sini ya, di antara min 2 dan 0 gitu ya. Jadi himpunan selesaian dari opsi yang kedua adalah yang ini. X-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 0.
Nah, setelah kita menemukan dua himpunan selesaian, gimana dong gitu kan? Kita udah punya himpunan selesaian yang pertama dan himpunan selesaian yang kedua. Selanjutnya, apa yang kita lakukan gitu kan? Nah, ingat-ingat kembali bahwa solusinya itu bisa berasal dari himpunan selesaian 1 atau himpunan selesaian 2. Artinya apa? Artinya, himpunan selesaian akhir kita itu adalah gabungan dari himpunan selesaian 1 dan himpunan selesaian 2 gitu ya. Karena bisa dari himpunan selesaian 1 atau himpunan selesaian 2 gitu ya. Kalau simpelnya, kalau misalnya ada kata atau gitu, kita gabungkan gitu ya. Kalau misalnya ada kata dan, kita iriskan. Nah, di sini kita punya kata sambungnya atau. Jadi kita akan gabungkan dari himpunan selesaian 1 dan himpunan selesaian 2 gitu ya. Nah, di sini aku akan tulis dari himpunan selesaian 1 kita punya X-nya itu ada di antara 0 dan 2. Oke, aku akan coba gambar lagi ya di garis bilangan. Ini ya, ada di antara 0 dan 2. Nah, sedangkan di himpunan selesaian 2, gitu kan, kita punya X-nya itu ada di antara min 2 dan 0. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalnya kita gabungkan nih, himpunan selesaian 1 sama himpunan selesaian 2, kita akan punya himpunan selesaian seperti ini. Jadi, mulai dari min 2, gitu kan, ini kita gabungin semuanya terus sampai 2, gitu ya. Min 2-nya ikut, 2-nya juga ikut. Nah, gini deh. Jadi, himpunan selesaian yang kita inginkan itu adalah X-nya berada di antara min 2 dan 2. Oke, ini ada sama dengannya ya, karena dia kurang dari atau sama dengan 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita punya mutlak X kurang dari sama dengan 2, akibatnya himpunan selesaiannya itu adalah X-nya terletak di antara min 2 dan 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pattern nih. Kalau seandainya 2-nya ini aku ganti sebagai A gitu ya, dengan A ini adalah sebuah angka yang lebih dari 0 gitu kan, berarti aku punya X-nya itu pasti terletak di antara min A dan A ya, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat pattern di sini. Ketika mutlak X itu nilainya kurang dari sama dengan A, berarti X-nya itu terletak di antara min A dan A gitu ya. Nah, tanda pertidaksamaannya ini, tanda dari himpunan selesainya ini tergantung dari tanda pertidaksamaan di awal ya. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak X kurang dari A gitu ya, nggak ada sama dengannya, berarti kita punya X itu terletak di antara min A dan A, dengan min A sama A-nya itu nggak ikut gitu ya, karena nggak ada sama dengannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya aku akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak yang tandanya lebih dari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!